kita terus melakukan upaya, diantaranya adalah melakukan gerak tubuh atau berolahraga. Dan setelah tadi selesai agenda jogging, olahraga, push up dan lain-lain, kemudian berenang, maka tibalah saatnya kita puncak di agenda rebuan ini adalah agenda sharing bisnis, ya tipis-tipis. Allah harapan kita lakukan income yang dan kali ini insya Allah yang akan memberikan paparan materi di akhir di bulan terakhir tahun 2020, yaitu bulan Desember, dan kesempatan di awal bulan masih tanggal 2, maka semoga spirit yang bisa disajikan menjadi satu spirit yang menguatkan, mengokohkan untuk kita sama-sama sprint, ya top speed, ya sampai top speed gaspol betul-betul, mindsetnya terkoneksi, keyakinannya semakin kokoh kuat sebagai sebuah fondasi untuk kita melesat, untuk kita melaju sehingga meraih pencapaian sukses besar penuh berkah insya Allah bersama perniagaan syariah HNI. Nah, teman-teman sekalian, pastikan menyimak dengan serius, pasang niat untuk belajar, dan kemudian niat belajar ini pastikan disambung niatnya dengan niat untuk mengaplikasikan atau mengerjakan apa-apa yang sudah dipelajari di lapangan praktek, yaitu action, PCA, PCA. Kemudian baik, kita langsung saja kepada narasumber kita hari ini, salah satu top leader HNI, Coach Ahmad Fatoni. Oke, siap. Sudah berjalan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makin seger ya. Tadi pagi itu sempat kerasa meriang-meriang gimana gitu ya. Akhirnya nyebur juga hari ini ya. Rada kurang fit ya Simba ya. Kemarin minta dibekam, minta ditotok, belum datang yang notok, yang bekam. Oke, teman-teman semua, pertemuan rebuan ini seperti apa yang tadi disampaikan oleh Coach Purwo ya, bahwa di Desember akhir ini 2020 akhir kita melakukan sprint, dan ini sebenarnya hampir tiap tahun ya ada sprint akhir tahun ini. Cuman di tahun ini saya rasa ya sudah sewajarnya, sudah semestinya teman-teman yang udah ikut pendampingan, coaching, yang sudah dikawal gitu ya, ya mestinya udah nggak ada tawar-menawar lagi gitu. Segera dipastikan masuk dalam Loyal Executive Director. Ya, wabil khusus ya semua teman-teman yang hari ini sudah ED gitu. Sudah ED, nggak ada tawar-menawar lagi. Kalau yang belum ED ya pastikan Desember ini ED dan terpenuhi syarat LED gitu. Pak Adi tadi di kolam renang udah saya sampaikan. Antum gitu kan. Insya Allah walaupun belum ED tapi bisa jadi ED bulan ini gitu. 100 stokis beliau canangannya. Itu langsung ED dan LED bos, 100 stokis itu. Gitu. Apalagi di Desember ini masih ada kesempatan untuk teman-teman mengawal semua mitra mendapatkan promo Vaganza M3000, terus memastikan factory tour, apalagi promo stokis. Oh, banyak promo. Tapi memang kita perlu fokus. Setidaknya 2 promo yang perlu ditekankan, yaitu promo Vaganza yang mana mitra-mitra middle ya, yang BBG-nya 50 sampai di bawah 500.000 ini ya dikawal harus TP 600 poin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agen-agen yang belum buka stokis dikawal menjadi
agen stok. Nah, di awal bulan ini sudah menjadi tradisi di grid team kita ya, dengan melakukan TPS 200 poin. Sampai kemudian target optimalnya adalah 600 poin. Tapi setidaknya tanggal 1 sampai tanggal 7, teman-teman setidaknya 200 poin sudah terinput. Gitu ya. Kira-kira siap ya teman-teman ya? Nah, sebagian alhamdulillah sudah 600 poin, itu sudah menjadi habit, kebiasaan. Tadi pagi beberapa mitra, beberapa tim teman-teman sudah 600, ada yang udah 400, ini luar biasa. Nah, segera kemudian ini di delivery ya, diduplikasi ke tim solid kita masing-masing. Nah, itu sebagai membuka awal, sebagai pengingat kembali yang terus kita nggak bosan ya untuk menyampaikan itu. Nah, di materi hari ini saya ingin memberikan sebuah metode, cara secara teknis gitu ya. Karena di hal non teknis tuh Coach Purwo kan sering menyampaikan, di hal teknisnya saya membantu menerjemahkan apa yang sudah disampaikan ya. Memang hal teknis ini tidaklah terlalu penting sebenarnya. Tapi ketika kita menjalankan aktivitas bisnis, ya ternyata hal teknis ini menjadi ukuran barometer gitu. Ya, kalau dilihat prosentasenya hal teknis itu 10%. Hal non teknisnya sampai 90%, 80 sampai 90. Berarti hal non teknis ini jauh lebih besar. Iya betul. Kemauan, keyakinan, keberanian ya. Kita ingin sukses, itu prosentasenya besar ya. Nah, ini memang nggak nampak. Kalau sukses itu kan seperti gunung es. Gunung es tuh nampak kan hanya metongol sedikit ya, kelihatan sidik gitu loh ya, ujungnya doang. Tapi ke dalam bawah dasar laut itu ya besar gitu loh. Nah, jadi hal besar ini memang nggak nampak. Itulah yang harus kita miliki, yang sudah sering sekali ya Pak Purwo, Coach Purwo menyampaikan di channel YouTube saya ini, di materi pertemuan-pertemuan, materi-materi yang disampaikan beliau menguatkan hal itu. Nah, selain hal non teknis ini juga tidak kalah penting walaupun hanya 10% tentang hal teknis. Bagaimana mengawal, bagaimana kita memiliki SOP gitu ya, standarisasi. Karena kalau kita melakukan kerja-kerja simpel sederhana ini nggak terstandarisasi, ya sangat tidak mudah untuk bisa ditiru, dilakukan oleh mitra-mitra kita. Dengan dasar setiap kita pasti punya kelebihan masing-masing. Saya di awal-awal nggak bisa ngomong, artinya ngomong itu ya kalau nggak lihat ke lantai ya ke atap langit gitu, langit-langit gitu. Itu kekurangan dasar saya menyadari itu, tapi terus saya coba belajar ya akhirnya bisa. Tetapi yang mungkin teman-teman melihat kelebihan saya itu orangnya apa ya, nggak hitung-hitungan gitu. Pokoknya MPC lah, boh piye carane, pokoknya langsung maju gitu. Jadi saya nggak terlalu banyak mikir di awal. Saya pengen ketemu A, udah ketemu aja. Nggak mikir saya itu nanti pinter ngomongnya. Ngomong saya juga nggak jelas gitu, nggak bagus gitu. Bahkan orang mentor saya tuh di awal-awal Pak Purwo, Pak Ari itu ngomong ya, aduh gitu ya, geleng-geleng gitu. Karena emang ngomongnya juga nggak menarik. Nah, ini buat kita hari ini kalau karakternya mirip kayak saya ya, belum bisa ngomongnya juga nggak bagus, nggak apa-apa. Di materi sebelumnya, knowledge dan skill itu nanti bisa dipelajari, nanti bisa ditingkatkan. Ya di awal-awal mah nggak apa-apa, nggak menarik. Ya, tapi kemauan itu loh, keberanian itu loh yang penting. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita punya keyakinan kalau ini saya lakukan, insya Allah saya bisa melakukan CR produk, saya bisa melakukan tebar manfaat, saya bisa melakukan memberdayakan banyak orang. Nah itu yang terpenting. Jadi kembali ke hal teknis buat kita, karena bisnis ini juga seperti bisnis-bisnis pada umumnya ya, bisa berjalan kalau sumber dayanya terkoneksi gitu. Teman-teman misalnya punya pabrik, nah itu kalau ada direkturnya,
ada supervisornya, ada manajernya, ada staff-staffnya. Maka proses produksi di pabrik itu ya bisa berjalan. Bahkan kemudian ada manajer marketing yang nantinya mendistribusikan hasil dari produksi ini. Karena rata-rata ini kan karyawan pabrik ya, jebolan pabrik gitu ya. Ini kecuali Pak Adi ya, belum pernah kerja di pabrik ya Pak Adi ya. Sebagian besar ya, 99% di sini itu pabrikers, orang-orang pabrik. Yang mana rata-rata bukan di staff ya, rata-rata sebagai operator produksi. Ya, maka ya kegiatan di perusahaan itu, di pabrik itu bisa berjalan kalau sumber daya yang kita butuhkan untuk memproduksi itu terkoneksi. Bahan bakunya ada, mesinnya bagus gitu ya, terawat dengan baik. Terus kemudian mulailah proses produksi dan dikawal oleh para leader, foreman, supervisor ya, sampai manajer yang tugasnya mereka mengawal proses produksi ini. Sama di bisnis kita juga sama. Hanya saja mungkin kita nggak kok produksi produk alat-alat atau barang-barang gitu. Jadi di bisnis HNI ini teman-teman walaupun mungkin kerjaannya kita hanya sekedar memakai, tapi mindsetnya ya beroperasinya harus beroperasi skala besar. Sebagaimana perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri kokoh. Bagaimana kemudian kita ini memiliki ya manajer-manajer yang tangguh gitu. Karena kita sebagai direktur, maka kita punya manajer-manajer yang mana nanti ini akan mengawal, menghasilkan omset kalau di bisnis kita ya, omset yang besar. Nah, oleh karena itu, karena sebagian besar ya mitra-mitra kita ya, tim kita ini kan tidak berada di satu wilayah, terkoneksi dari banyak tempat gitu. Bahkan ada yang luar pulau ya, di luar Jawa ya, ada di Kalimantan, Sumatera, bahkan luar negeri sekalipun bisnis kita bisa kita lakukan. Nah, oleh karena itu yang saat ini kita sedang galakan adalah membuat tim, yaitu yang kita kenal sekarang namanya Kopassus gitu. Komando Pasukan Khusus yang kita gembleng, kita ajarin, yang kita kawal sehingga mereka-mereka ini akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang pilihan ya. Jadi sebelum kita tentukan nih orang-orang kita pilih dulu. Artinya di bisnis HNI kan dari awal diberikan pengarahan bikin 6 jalur, 6 tim sampai 10 tim. Nah, setidaknya 6 sampai 10 tim inilah yang kemudian kita gembleng mereka agar mereka punya tim-tim baru. Nah, berarti saya misalnya di sini ada Pak Sukendi, ada Pak Unang, ada siapa lagi ya? Ada Pak Didin. Nah, itu salah satu tim langsung saya. Maka saya akan paksa Pak Didin, Pak Unang, Pak Kendi setidaknya minimal mencari atau memilih 3 mitra atau tim solidnya gitu. Jadi saya punya 10 tim, dari 10 itu masing-masing setidaknya setor 3 nama. Oh, ternyata Pak Unang setornya 10 nama, ya boleh, karena setidaknya 3 ya. Kenapa 3? Itu ada filosofinya teman-teman. 3 ini setidaknya satu mitra itu menghasilkan sekitar 2000 poin. Jadi kalau 3, 2000 kali 3 berapa? 6000. Jadi 6000 kali 6 sampai kali 10 itu tercipta 36 ya sampai 60.000 gitu. Kalau 6000 kali 6 36, tapi kalau bisa sampai 10 jadi 6000 kali 10 60.000. Itu di awal-awal teman-teman ingin sukses di HNI untuk menjadi eksekutif yang kemudian mencapai pada level loyal eksekutif direktur, itu insya Allah bisa tercapai. Makanya setiap kita adalah mencari sumber daya, potensi-potensi yang mulai muncul. Aduh Pak, saya belum punya orang nih, orangnya belum ada. Ya berarti cari sampai ketemu. Pak Kendi di awal-awal beliau karena mindsetnya awal-awal menjadi seorang penterapis ya, alhamdulillah belum punya mitra, belum punya tim. Ya, sebagai mentor saya sebagai mentornya, saya terus kawal, saya terus ajarin. Akhirnya beliau ya menemukan teman-teman kerja ya. Terus kemudian beliau coba ngenalin siar produk HNI ini dengan kemampuan beliau karena beliau sebagai terapis ya. Tapi
sudah mulai berubah. Yang tadinya terapis sekarang sudah mau mengerjakan bisnis. Mulailah keahlian beliau digunakan, tapi bukan untuk mencari pasien, tapi untuk mengembangkan bisnis. Alhamdulillah, mulai ada gabung namanya Pak Rindioko. Alhamdulillah hari ini jadi LED. Ya, Pak Rindioko kemudian mengenalkan ke tetangga-tetangganya. Alhamdulillah hari ini ada Pak Supardiono dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Jadi mitra-mitra itu ya dicari. Kalau hari ini belum ada, dicari. Sampai kemudian kita menemukan orang yang kita inginkan, gitu. Orang yang mau mengikuti arahan-arahan kita mengerjakan bisnis ini. Mulai mau ikut pakai, mulai mau cerita, mulai mau ngajak teman-temannya. Nah seperti itu. Ya, bisa jadi di awal-awal juga sama, orang yang kita ajak itu juga kayak kita dulu gitu ya, masih culun, masih lugu, masih ya belum ini kayaknya belum, ya wajar karena masih baru ya. Tapi terus kita pupuk ya, kita pupuk. Ente serius nggak ini bisnis? Serius Pak. Ente pengen nggak sukses? Pengen Pak. Karena saya udah bosan kerja di pabrik misalnya gitu ya. Saya sudah terlanjur Pak, saya nggak diperpanjang nih kontrak saya nggak punya kerjaan dan sebagainya. Maka alasan-alasan itu menjadi alasan yang kuat. Sehingga semua orang-orang sumber daya ini, mitra-mitra ini kita kawal, terus kita kawal. Sehingga ya akhirnya kita punya tim. Jadi kalau hari ini teman-teman belum punya tim, berarti kurang banyak kita ya, jarang piknik kalau bahasanya. Kurang keluar kita. Jadi keluar dikit lah. Coba lihat teman-teman sekolah kita dulu alumni, sekarang pada kerja di mana? Itu di japri-japri. Teman-teman kerja kita misalnya kan, itu sudah kenal belum, sudah tahu belum? Tetangga kita, teman DKA, misalnya kita aktif di masjid ya, DKM. Misalnya kita aktif di manapun ya, komunitas apa, komunitas itu dikenalkan. Jadi mulai dari teman-teman yang kita kenal aja, ya teman-teman dekat. Jangan mikir orang-orang jauh dulu gitu. Alhamdulillah Pak Kendi itu satu RT sama saya, jadi beda blok belakang rumah saya. Pak Unang itu teman kerja saya, meskipun beda itu ya, beda bagian. Tapi kalau jam istirahat tongkrongannya hampir sama gitu ya, di loker belakang. Jadi ngopinya, nongkrongnya itu di belakang, nggak kelihatan ya. Pak Didin itu juga sama. Dulu saya direkrut sama beliau untuk aktif di Telaga Murni. Nah saya orang baru di situ. Nah beliau teman saya gitu kan. Beda pabrik ya, beliau di Higashi Fuji, saya di Seiwa, saya rekrut. Terus kemudian siapa? Istri saya rekrut. Ada namanya Pak Rizky, tetangga saya rekrut. Ada teman kerja lain selain Pak Unang juga saya rekrut. Alhamdulillah dari situ akhirnya berkembang. Kalau ditanya hari ini mitra saya berapa, saya nggak tahu. Yang saya pegang kemudian ya leader-leadernya ini. Dan bisa jadi orang yang kita rekrut itu mungkin dia nggak aktif, tapi yang direkrut dia. Ada contoh ya, saya ngerekrut namanya Pak Irman, itu teman pengajian saya. Nggak aktif. Beliau nggak aktif karena udah ya nyaman lah. Beliau ASN, ya suami istri, ya nyaman banget gitu kan. Meskipun masih pakai produknya. Tapi kalau untuk ngerjain, untuk PCA, saya pikir belum ya, belum klik. Tapi alhamdulillah beliau punya siswa gitu ya, beliau punya binaan. Nah, suatu hari saya diminta untuk ngenalin. Karena ini kan konsepnya konsep entrepreneur gitu, pemberdayaan anak-anak muda kalau dikenalkan dengan bisnis begini cocok nih. Nah, saya suatu hari saya diminta untuk ngisi. Alhamdulillah dari sekian banyak binaan, ada 10-an ya, itu satu orang klik. Dan alhamdulillah satu orang ini masih kerja saat itu, kontrak di sebuah perusahaan gitu, mulailah jalanin. Begitu kontraknya habis, saya tanya gitu kan, ente mau lanjut, mau ngelamar kerja lagi atau mau nekunin bisnis saya nih? Alhamdulillah beliau mau nekunin bisnis saya ini, masih muda, belum nikah ya. Dan ini mungkin bisa jadi banyak orang-orang seperti ini ya. Bisa jadi di awal tuh ya bukan kita yang rekrut, bukan kita yang kenalin, tapi orang yang kita kenalin gitu ya. Jadi akhirnya semua potensi tergarap. Nah coba dilihat di tim kita yang sekarang mungkin di generasi kedua, ketiga, siapa nih yang mulai aktif. Nah teman-teman semua perlu dipahami, lebih mudah kita mengambil orang-orang yang aktif, yang mulai mau pakai gitu, kemudian
mereka mulai tanya-tanya gitu, dibanding yang ya nggak aktif sama sekali. Jadi tandanya adalah kita mencari tim solid itu coba diajak janjian, ketemuan. Apakah kita undang ke rumah kita, atau kita datang ke rumah dia, atau ketemuan di tempat lain. Saya mau ketemu nih. Nah, cirinya orang yang mau memiliki keseriusan itu, dia mau ketemu sama kita. Kita undang misalnya jam 10 ya, datang di rumah saya, dia datang. Gitu. Meskipun awalnya ya pakai belum banyak, hanya beberapa produk, nggak apa-apa. Itu salah satu cara untuk mendeteksi awal, mendeteksi dini. Ya, saya punya mitra baru aktif ya 4 tahun nggak aktif karena daftarnya 2016, 2020 itu baru ketemu kliknya. Ya, alhamdulillah mulai pakai meskipun nggak banyak produknya. Nah, itu dikenalkan oleh teman saya, bukan jaringan saya, tapi teman yang aktif di HNI. Nah, kemudian mitra saya itu akhirnya hubungin saya, oh mau aktif, udah langsung janjian sama saya, besok ketemuan ya, siap. Nah, akhirnya mulai ketemu. Nah, jadi ketemuan itu tuh yang menjadi penting. Karena ketika dia serius apa enggak, diukur dari situ. Dia mau enggak bertemu dengan kita, dengan saya. Ya gitu. Alhamdulillah mau ketemu, mulai kita deliverikan ide-ide bisnis gagasan yang ada di HNI. Bahwasannya bisnis di HNI itu ide besar, gitu kan. Tebar manfaat, terus pemberdayaan gitu. Mulai kita deliverikan dan mulai nyambung ya. Nah, dari situ. Tapi kalau ditemuin susah, diajak ketemu nggak bisa, ditelepon nggak punya waktu, ya skip dulu. Berarti mereka beliau-beliau ini ya belum siap gitu, belum siap. Karena gimana kita mau mendeliverikan kalau ketemu aja susah, ngomong aja nggak bisa gitu ya. Nah, seringkali kita terlalu overacting. Oh, dia kan punya jaringannya luas, tapi ya kalau belum ada connect dengan kita ya sangat nggak mudah. Minimal mau ketemu, kemudian dia mau mereferensikan teman-temannya. Nah, nanti yang kita garap adalah teman-temannya dia. Nah, itu juga salah satu terobosan-terobosan. Jadi banyak cara ya yang kemudian teman-teman akhirnya ketemu gitu, ketemu. Salah satunya ya Pak Rindioko itu bukan orang langsungnya Pak Sukendi. Dari Pak Sukendi ada namanya Rizky, ada namanya siapa ya orang BCL itu. Nah, kemudian baru Pak Rindioko gitu. Jadi bisa jadi mitra-mitra kita yang aktif hari ini bukan orang langsung ya, bukan orang langsung. Di tim saya, di timnya Pak Unang itu ya dari Pak Unang, Pak Mulyana, baru Pak Asep Anang. Nah, Pak Asep Anang ini yang ketika Pak Unang nggak aktif, Pak Mulyana sampai hari ini belum aktif. Ini Pak Asep ini udah kemana-mana, keliling dunia, bahkan Indonesia, dunia gitu ya. Terakhir kemarin dari luar negeri, dari Kamboja beliau kenalin HNI. Nah itu, jadi semua sumber daya ini yang kita cari. Oke, melanjut hal teknisnya tadi, orang-orang yang di setiap jalur ini menjadi tim solid, mulai di grouping, mulai dibuat grup. Nah gitu, mulai dibuat grup, setelah itu kemudian diberikan arahan-arahan. Nah, terkait arahan apa yang diberikan, nah tentunya kembali lagi ke materi awal. Bahkan bisa teman-teman bisa melihat channel video-video di YouTube saya ya. Itu tentunya yang lebih diperkuat adalah hal non teknis. Hal non teknis. Hal non teknis ya, keyakinan, kemauan, bahkan teman-teman harus mulai memiliki alasan atau impian yang besar di bisnis ini. Itu juga hal non teknis. Kalau itu kemudian mereka mau ngikutin arahan-arahan kita ya. Tulis 7 impian terbesar misalnya, apa. Terus coba tulis misalnya 100 orang yang Anda kenal, gitu, mulai ngikutin. Maka daftar nama ini yang kemudian akan kita kawal, akan kita bantu mereka untuk kemudian mengenalkan HNI. Nah, mulailah dijalankan, day to day-nya mulai jalan. Nah, tugas kita sebagai mentor adalah mengawal itu. Nah, hari ini ya di grup Pak Purwo, grup saya, bahkan sekarang hal non teknis di luar itu juga penting. Ya, termasuk yang kemarin menjadi materi utama misalnya istighfar ya. Ya harus berapa kali istighfar per hari, sholawat berapa kali sholawat gitu, sedekah, nah gitu. Karena apa? Ya HNI itu hanya gitu doang. Kita pakai, mindahin produk-produk yang kita gunakan setiap
hari ya, kebutuhan bulanan kita pakai, udah gitu doang, nggak ada apa namanya aktivitas lainnya ya, hanya pakai produk di bisnis saya ini itu ya. Kita akan ngomongin itu terus, kadang orang bosen. Maka penguatan untuk kita ajak kembali menjadi orang-orang soleh, orang-orang solehah ya, suami-suami strong. Nah, itu salah satu ide-ide yang kemudian gagasan-gagasan ini selalu kita hadirkan. Sehingga apa? Nggak monoton gitu, nggak monoton ya. Subhanallah, banyak testimoni yang sudah diberikan oleh teman-teman begitu sering sholawat, sering zikir dengan istighfar ya, sering sedekah, itu luar biasa ya. Tentunya niat kita lillahi ta'ala, tetapi urusan-urusan bisnis kita, urusan-urusan dunia ya, ketenangan hati ya, kebahagiaan ya, mengerjakan bisnis ini dengan senang, bahagia, itu akan menjadi kemudahan-kemudahan yang kemudian inilah yang akan menghadirkan keberuntungan atau keajaiban. Karena memang ya saya meyakini bisnis ini tuh ya akan sukses ketika Allah hadirkan banyak keberuntungan, keajaiban. Gitu doang ya. Gitu doang ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin yang mungkin saya sampaikan. Insya Allah nanti teman-teman bisa sharing apa yang perlu ditanyakan. Setidaknya untuk siaran ini, video ini bisa teman-teman ulang-ulang ya. Insya Allah semoga menjadi materi dan motivasi buat teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.